Nama saya Satriko. Saya sebagai salah satu pemilik Labo Coffee. Berangkat dari rumah cari tempat minum kopi, pasang fan ambil dan jarak api 60. Tapi tolong ingatin bukan anak indie, sekali seruput kopi langsung filosofi. Berangkat dari rumah cari tempat minum kopi, pasang fan ambil dan jarak api 60. Tapi tolong ingatin bukan anak indie, sekali seruput kopi langsung filosofi. 2019 masih menggunakan boot, jadi masih street, masih jalanan. Jadi 2021 kami mendirikan Labo Coffee yang memang cafe, bukan street lagi. Labo Coffee ini memang berdiri berkat sokongan ataupun dukungan dari teman-teman saya. Usaha coffee shop memang untuk saat ini bisa dibilang itu usaha yang menjanjikan. Budaya di Padang khususnya, coffee shop sudah menjadi sebagai tempat memang tongkrongan anak-anak Padang. Sehingga kita terjun di dunia coffee shop pun sangat bagus gitu loh. Karena memang marketnya ada, pasarnya ada itu. Jadi 2015, 2016 itu masih tidak terlalu banyak coffee shop di Kota Padang. Namun 2017 sampai saat ini itu coffee shop ataupun cafe di Kota Padang itu sangat banyak dan sangat marak. Mungkin gini, budaya ngopi memang sudah sangat mendarah daging di Sumatera Barat. Memang di kedai-kedai kecil, kedai kopi, pinggir jalan, kedai koa dan lain-lainnya, dan tetua-tetua kita, bapak-bapak kita selalu ngopi di lapau kalau bahasa Minangnya ya. Jadi kalau mereka lebih suka ngopi dengan biji kopi yang sifatnya itu lebih ke biji kopi robusta, di mana rasa asamnya tidak terlalu nendang. Nah, namun untuk saat ini konsumsi kopi di Padang sendiri, khususnya untuk anak muda, mereka sudah mulai memahami apa perbedaan dari kopi yang robusta, arabica dan lain-lainnya. 2016, 2017 itu banyak kedai kopi yang memang menonjolkan manual brewing atau V60. Namun mereka kesulitan untuk mendapatkan konsumen karena konsumen manual brewing itu sangat sedikit, dan untuk putaran si kafenya sendiri kalau mempertahankan hal itu bisa tidak berjalan jadinya. Nah, sehingga untuk saat ini yang lebih naik itu adalah kopi susu, di mana semua kalangan bisa menikmati itu. Budget untuk mendirikan sebuah coffee shop tidak terlalu mahal, karena manual brewing itu alat-alat yang digunakan bisa dibilang sederhana, dan biaya dari pembelian alat-alatnya pun tidak terlalu besar. Namun kalau memang mereka menyediakan espresso base, itu harus membutuhkan mesin kopi. Nah, biaya untuk mesin kopi itu sendiri yang bisa dibilang cukup mahal untuk peralatannya saja. Kalau untuk dekorasi, kembali ke pilihan dari si ownernya. Mereka mau yang seperti apa konsepnya gitu kan. Jadi untuk terkait biaya itu kita nggak bisa mematok. Ya kalau memang pun dipaksa untuk berapa nominalnya, saya rasa kalau memang untuk saat ini kisaran 50 juta saya rasa bisa untuk di Padang khususnya. Itu yang saya ketahui. Mereka selain dari rasa dan harga, yang sangat mereka butuhkan adalah kenyamanan. Untuk saat ini profesi barista itu lagi digandrungi atau lagi diminati oleh banyak kalangan, bahkan banyak orang yang sangat tertarik
menjadi seorang barista. Karena mungkin pergeseran bahasa di mana orang menganggap penyeduh kopi, ya kalau bagi saya ya penyeduh kopi di sebuah kafe itu di label barista, sedangkan harusnya yang memiliki gelar barista itu orang yang memang punya sertifikatnya. Barista itu seingat saya dan sepengetahuan saya, dia bisa memainkan biji kopi itu gitu. Memainkan dalam arti kata gini, misalnya ada konsumen yang menginginkan manual brewing, kemudian dia inginkan tipe yang clean. Jadi si barista harusnya bisa membuat V60 ini jadi nikmat dan clean gitu, nyaman gitu. Nah, ada juga yang memang konsumen yang suka dengan rasanya yang sedikit tebal atau bold. Nah, harusnya kalau memang sudah ada label barista, dia bisa memainkan hasil dari kopi ini sendiri gitu loh. Itu mulai dari metode pouringnya, ataupun suhu dari airnya, green size-nya. Nah, hal-hal itu akan mempengaruhi rasa kopi. Nah, si barista harusnya memahami itu. Kenapa harus ada barista? Karena kok nggak orang-orang masyarakat biasa yang menyeduh kopi itu dilabelkan barista? Ya karena itu tadi, orang-orang yang menyeduh kopi biasa itu mungkin belum memahami atau belum mengetahui perbedaan-perbedaan yang tadi saya bilang, green size-nya, suhunya, kemudian metode pouringnya. Karena dari hal-hal itu akan mempengaruhi rasa kopi itu sendiri gitu loh. Makanya harus ada barista. Tidak simpel yang dibayangkan yang hanya masukin kopi, kemudian kalau rumahan ya biasanya ditambah gula, terus dikasih air panas. Ya tidak sesimpel itu. Memang konsumen kami masih suka dengan kopi susu dibandingkan manual brewing. Namun ya kami juga terus mencoba untuk membiasakan manual brewing, karena beberapa misalnya ada rekan-rekan saya atau teman-teman saya yang datang, biasanya saya sajikan manual brewing, terus kami sediakan gratis. Jadi ayo coba itu bagaimana manual brewing itu sendiri. Kalau ada konsumen yang ingin belajar, mungkin untuk saat ini baru rekan-rekan dari yang saya kenal yang memang tertarik untuk membuat kopi, ya udah silakan gitu loh. Jadi misalnya dia tertarik untuk membuat kopi susu, bagaimana cara pembuatannya ataupun bagaimana cara menggunakan mesinnya, kami persilakan, kami dampingi gitu. Jadi ayo kalau memang pingin belajar, silakan datang gitu loh. Mahasiswa semester akhir datang ke kafe, nyosam ya buka laptop, pasang cie kopi, rokoknya Lufman, akhir bulan main aman, rokok dan itu lo men, minta sabatang men. Kasih men, pergi ke kasir, nyo langsung pesan makanan, pas nunggu makanan, perasaan udah gak aman, pesanan dan tiba, bayar pakai duit sendiri, makanan sampai di meja teman yang eksekusi. Bangsa cewek cantik datang satu geng, coba lihat wajahnya semua pada glowing. Langsung panggil waiter, dia langsung isi pesanan. Dia cuma pesan minuman. Tapi gak apa-apa, dimaafin karena cantik. Bagi nomor HP biar makin asik. Lah dapet nomor HP Renola sampai buffer. Yang rokok Magnum biru tolong minggir. Rokok angsa Lufman. Sorry, Lufman dapet nomor HP. Rokok mulia Lufman, tapi aren kece. Haha, sabar bro, Magnum biru tetap minggir. Ups, apa yang 50?
budget pas-pasan, jiwa sosialita. Buat instastory, location tidak lupa. Gak perlu bawa duit, yang penting bawa ketawa. Ya kan kanyang galak tu mah. Berangkat dari rumah cari tempat minum kopi, pasang fan drip dan taraga V60. Tapi tolong ingatin bukan anak indie, sekali seruput kopi langsung filosofi. Berangkat dari rumah cari tempat minum kopi, pasang fan drip dan taraga V60. Tapi tolong ingatin bukan anak indie, sekali seruput kopi langsung filosofi. Sabanyak kau masan dah bang dua lah moro. Kau datang balimu yang masan baduonya. Minta password wifi lah tu. Malih rang mah. Berangkat dari rumah cari tempat minum kopi, pasang fan drip dan taraga V60. Tapi tolong ingatin bukan anak indie, sekali seruput kopi langsung filosofi. Berangkat dari rumah cari tempat minum kopi, pasang fan drip dan taraga V60. Tapi tolong ingatin bukan anak indie, sekali seruput kopi langsung filosofi.